Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini? Cukup dengan 6 juta? Waduh, parah nih ya. Kampanye mengajak anak-anak muda ya, para jomblowan-jomblowati untuk segera hamil ya. Biar mendapatkan subsidi 6 juta ya. Menurut saya subsidi 6 juta selama kehamilan 9 bulan ya, itu lebih baik tidak usah diadakan subsidi seperti itu ya, terlalu sedikit ya. Jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau mau memberikan subsidi ya untuk ibu hamil, minimal tiap bulan itu 1.500.000 ya. Jadi kalau selama 9 bulan ya 9 bulan dikali dengan 1.500.000 itu. Soalnya kalau untuk menangani stunting ya, itu bukan dengan cara memberikan subsidi seperti itu ya. Ada prosedurnya, ada hal-hal yang perlu dilakukan, misalnya pemeriksaan kesehatan gratis, lalu kemudian program pemberian paket makanan kepada ibu-ibu hamil ini harus diperhatikan. Bukan dengan cara Anda ya, hanya dengan 6 juta terus Anda merasa atau berpikir bahwa stunting akan mudah diatasi ya. Jadi pikiran-pikiran atau kampanye-kampanye semacam ini guys ya, itu hanya untuk mau mencari suara saja ya, mencari simpati, tetapi tidak mencerdaskan bangsa dan negara guys. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil. Astaga naga, apalagi ini? Pengen menang pilpres juga enggak apa-apa ya sebetulnya, tapi jangan membodohi masyarakat. Kalau bikin program ya bikinlah program yang masuk akal, yang bisa diterima dengan akal sehat. Sekarang kalau program katanya siapapun ibu yang hamil, bahkan yang jomblo disarankan untuk segera menikah. Karena apa? Karena mereka yang hamil katanya akan diberikan tunjangan dari bulan pertama kehamilan sampai 9 bulan, yang kurang lebihnya katanya 6 juta rupiah. Sekarang apa program seperti ini bisa dikatakan berkualitas? Apa bisa program seperti ini dikatakan program yang cerdas? Ini sama juga ingin membuat pertumbuhan jumlah penduduk ini akan semakin besar. Kalau saja program ini diterima mentah-mentah oleh mereka-mereka yang tidak bisa berpikir panjang, apa akibatnya? Bisa-bisa jumlah kehamilan semakin meningkat, kemudian pertumbuhan jumlah penduduk akan semakin besar. Apa itu tidak merugikan? Kenapa saya bilang merugikan? Karena jelas-jelas beban negara akan semakin bertambah besar. Apalagi kalau buat mereka yang sudah memiliki anak lebih dari 2, 3 atau bahkan 4, kemudian mereka berbondong-bondong membuat anak lagi hanya karena diiming-imingi akan dibiayai kehamilannya dari bulan pertama sampai bulan ke-9, kurang lebih 6 juta. Nah sekarang coba kalian pikirkan, apa cukup anak itu cuma dibiayai ketika dalam kehamilan? Ketika lahir, anak itu butuh makan, butuh pakaian. Itu ketika mereka masih kecil.
butuh susu, butuh pampers dan segalanya dan lainnya. Nah, besar dikit mereka butuh biaya pendidikan. Semakin besar mereka akan semakin besar juga biaya pendidikannya. Apalagi kalau sampai jumlah penduduk semakin besar, otomatis peluang pekerjaan akan semakin besar persaingannya. Nah, nanti kalau mereka hidupnya susah, hidupnya tidak bertambah enak, lagi-lagi mereka menyalahkan pemerintah. Ya, saya pikir program seperti ini benar-benar membodohi publik ya. Jangan Betul. sampai ditelan mentah-mentah, apalagi dipercaya. Kalau cuma ingin memilih presiden dengan berdasarkan program-program yang seperti ini, jangan sekali-sekali kalian pilih. Karena ini jelas, kalau saya bilang ya itu tadi pembodohan publik. Kalau saja PKB ya menjanjikan perbaikan gizi untuk ibu hamil, atau bantuan nutrisi kehamilan, atau bantuan pemeriksaan gratis, atau bantuan vitamin untuk ibu hamil, itu masih bisa diterima, masih bisa dijalankan. Tapi kalau apalagi ya ajakan, saya jadi ingat itu waktu Anies dan Sandiaga Uno mencalonkan diri menjadi gubernur DKI, mereka juga menjanjikan kartu jomblo. Entah itu lucu-lucuan atau akhirnya juga tidak dijalankan, saya nggak tahu ya. Tapi kok 11-12 ya sama PKB ini. Bikinlah program yang mencerdaskan bangsa gitu loh. Yang jangan malah mendowngrade pikiran mereka. Program-program yang kalian bikin ini, ya benar kata Pak Surya Paloh ya, Anies dengan Caimin ini seperti botol dengan tutupnya. Kalau saya bilang ini sama-sama tidak bermutu, sama-sama tidak berkualitas, sama-sama pandai memberikan janji-janji palsu, janji-janji yang nggak masuk akal. Yang saya yakin kalaupun suatu saat Caimin menang, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya, ini pun tidak akan mungkin dia jalankan. Nggak masuk akal, jebol nanti APBN cuma untuk mengurusi ibu hamil. Jadi sebagai pemilih yang cerdas, jangan sampai kita memilih pasangan-pasangan yang tidak berkualitas, yang tidak masuk akal, yang membodohi publik seperti ini. Oke, luar biasa ya. Saya rasa penjelasan dari Ibu ini sudah cukup mewakili kita semua guys ya, bahwa program mengajak para jomblo untuk segera menikah lalu lekas hamil biar dapat 6 juta ya, ini merupakan program pembodohan publik ya. Dan program seperti ini jelas tidak berkualitas ya. Kalau program targetnya adalah menangani stunting ya, hanya dengan 6 juta ya, itu lebih baik tidak usah sama sekali daripada Anda hanya mau menjalankan program dengan membuang-buang APBN namun tidak tepat sasaran ya. Buatlah program yang lebih bagus, yang lebih realistis, yang lebih masuk akal, yang kalau memang niatnya untuk memberantas stunting ya, dibuatlah program yang lebih tepat sasaran ya. Oke guys, kita lihat lagi komentar netizen yang lain berikutnya. Diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong desa, santri beling wong Kediri komentar. Wong sing ora tahu sekolah komentar masalah sekitar politik yang sekarang mulai mencuat ke permukaan bumi. Ya, semuanya saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Iki wong Kediri memberi masukan. Ojo sok gampang tergiur karo omongane wong sing seneng ngomong politik. Ya. Ojo sok gampang tergiur omongan orang-orang yang berkecimpung di politik. Anggap aja kita cari hiburan.
anggap ae pelawak ngono ae. Satu contoh, orang-orang yang hamil, orang-orang yang sembuh kono lah. Ngono ki ora usah dipercaya ya, Kang ya. Wis toh awake dhewe ya ono ya ini. Wis sering makan janji-janji tok. Ora usah digugu. Wong sing hamil arep dikasih subsidi. Mulane sing bocah-bocah kon rabi. Duwite mbae kuwi. Es bolo-boloku ora usah tergiur karo omongane wong ngono kuwi. Es gak logika blas. Ya sekali lagi dulur-dulurku kabeh sebangsa dan setanah air, ora usah nggugu omongane wong sing sok janji-janji. Siji kuwi, ping pindhone nek enek Gus Kiai utawa Ustad utawa sapa ae lah, sapa ae kok kampanye terus ngomongne ayat Quran, ngomongne hadis, umbluk, ora usah digugu. Ora usah digugu. Sampe nek lek sampe nggugu katut dosa sampean. Ora usah digugu, ya. Nek janji-janji ora usah digugu. Nek wong dalil-dalil ning nggone politik ora usah digugu. Wong lek dalil-dalil ning nggone partai politik anggap ae kaken cangkem ngono ae. Pelawak. Pelawak ngono ae, ora usah digugu. Ya. Awake dhewe iki ya. Ning zamane Soeharto, ya, kita juga ikut pemilu. Neng zamane sampai sekarang saya itu juga ikut pemilu. Ya, aku wis duwe biting, aku wis nyoblos. Dadi apal aku wis apal insyaallah. Janji-janji politik ora usah digugu. Umbluk. Memberantas korupsi, umbluk. Ngapusi kabeh. Sing penting awake dhewe rukun nyambut gawe sing apik. Ora usah digugu kampanye ben sak ngomongi dhewe kono, ben. Nyatane ya ono ya ini korupsi yo panggah akeh. Malah babrah. Tidak ada yang berhasil. Itu hanya dibuat media kanggo kampanye tok. Anggap ae sapa wis ngono ae, ora usah digugu kanca-kanca kabeh. Sing penting nyambut gawe sing apik, sing jujur, ya. Rukun karo bojone, karo anake, karo tanggane. Sementing iku, ora usah gagas sing reno-reno. Wis ngomong nglantur dumbar ae. Ya, sekali lagi sementing rukun, jaga kerukunan sehingga urip ning nggone masyarakat Indonesia iki iso tentrem. Ya, satu itu, keduanya teman-temanku ora usah grudak-gruduk. Ora usah grudak-gruduk partai politik rono gruduk-gruduk, rono gruduk-gruduk. Ya. Mengatasnamakan pengajian rono gruduk-gruduk baik kampanye, mengatasnamakan pengajian gruduk-gruduk baik kampanye. Wis ora usah diulangi neh ngono-ngono kuwi, ya. Lek ngaji yo semurne ngaji sing apik. Wis berdiri ridani Gusti Allah. Ya. Iki semulai nek akeh wong adol adol ayat, adol Quran, adol hadis, ya, dikemas ning nggone politik. Ora usah digugu, sing penting ayo nyambut gawe sing penak, sing jujur, sing tenanan, sing setiti, sing hati-hati, rukun karo bojone, karo anake, karo tanggane, wis apik. Ya. Sing bendina iso ngaji ning musala, ning langgar, ning masjid. Nggih, wong 3 4 5 sing penting ngaji. Ora usah ngaji politik, ora usah melok politik. Masalah kita memilih presiden itu nanti di bilik. Ya, ning gone kamar coblosan. Luber. Ngene. Luber. Ora usah kakean ngomong kabeh wis ora usah digugu. Wis ngono ya, ayo sing penting rukun karo dulure, karo kancane, karo tanggane. Indonesia biar aman, NKRI harga mati. Gitu ya. Wis ngono teko wong Kediri. Kalau ada omongan saya yang mungkin menyinggung atau salah, aku njaluk ngapura sing akeh ya. Njaluk ngapura sing akeh, ora usah digugu omongane wong politik, itu ngene tok dianggap politik dianggap lelucon ngene ya. Oke ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, janji-janji politik yang terlalu manis ya, itu terkadang ujung-ujungnya pahit guys ya. Ya, artinya kalau Anda memberikan janji politik, berikanlah yang masuk akal, yang realistis ya, yang bisa direalisasikan dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena masyarakat Indonesia ini sudah sangat kenyang sekali, sudah apatis dengan berbagai janji-janji politik yang pada ujung-ujungnya itu diingkari ya. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Queen, tolikin, ayo balik aikin, ojo merantau wae. Kalau nang Indonesia, calone enak grup enak tokin. Sing duwe bojo meteng arep dibiayai kin, solikin. Sing duwe kendaraan subsidi arep digratisikeun, solikin. Gatel. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Wes, angel, wes. Angel. Wabil khusus untuk Caimin ya, yang baru saja dideklarasi menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Menurut saya narasinya sampean itu sama sekali tidak masuk akal untuk sekelas saya sebagai orang desa itu. Sama sekali tidak masuk akal. Pertama, sampean mengatakan kalau sampean jadi presiden, seluruh sepeda motor se-Indonesia akan disubsidi gratis BBM-nya. Gratis. Sekali lagi, gratis. Itu yang pertama. Setelah beberapa kata, sampean mengatakan kembali, jika sampean menjadi presiden, seluruh sepeda motor se-Indonesia BBM-nya akan disubsidi, akan diturunkan serendah mungkin. Yang pertama gratis, yang kedua akan diturunkan serendah mungkin. Yang pertama, gratis itu sampean juga nggak menjelaskan berapa harikah dikasih gratis, berapa minggukah dikasih gratis, berapa bulankah dikasih gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, diturunkan serendah mungkin ya. Itu akan diturunkan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, sampean nggak menjelaskan itu ya. Jadi menurut saya narasinya sampean itu untuk saya nggak masuk akal, sama sekali nggak masuk akal. Rakyat desa sudah cerdas sekarang ya, udah tahu siapapun calon-calon yang sebelum menjadi ya, menjadi misalnya jadi pimpinan itu ya, dalam kampanyenya narasinya itu udah keluar janji-janji manis kayak madu ya, ujung-ujungnya itu ya pahit, pahit, serius pahit. Itu udah pengalaman, bagi saya itu udah pengalaman yang sudah-sudah itu ya. Pahit ujung-ujungnya itu. Kalau belum aja udah keluar janji-janji manis kayak madu. Deh. Enggak tak gagas enggak narasi-narasi yang seperti itu. Salam. Gus Dur. Pak Anies Baswedan pernah menikung Pak Prabowo. Yang terbaru menikung Partai Demokrat. Terus Caimin juga pernah menikung almarhum Gus Dur dengan partai PKB-nya. Jadi ini hari deklarasi di Jawa Timur. Sepi pengunjung yang datang. Berharap sih deklarasi di Jawa Timur warga Nahdliyin atau NU berduyun-duyun untuk mengaminkan. Ternyata sepi mamring mau ngocak orang Jawa Timur. Sepi. Jadi jangan berharap lebih kalau kepada orang Jawa Timur. Dari Sabang sampai Merauke sudah mengetahui rekam jejak Anda antara Anies dan Muhaimin. Jadi jangan nyesal jika tidak dipilih nanti. Pemilih NU, seberapa banyakkah pemilih NU yang dapat dibawa oleh Muhaimin Iskandar mendukung Anies Baswedan dalam pasangan Capres-Cawapres. Data menunjukkan
ternyata pemilih NU sebenarnya menyebar ke banyak sekali partai, dan bahkan PKB bukanlah partai yang paling favorit di kalangan pemilih NU. Ini datanya, bahwa dari pemilih NU yang ke PKB hanya 11,6% saja. Bahkan lebih banyak pemilih NU yang ke PDIP, itu sebanyak 21,9%. Bahkan juga lebih banyak pemilih NU yang ke Partai Gerindra sebesar 13,6%. Baru setelah itu PKB di ranking ketiga, dan tak terlalu jauh kemudian Golkar di ranking keempat, hanya selisih beberapa poin saja. Sama-sama 11, Golkar adalah 11,2%. Pertanyaannya mengapa? Mengapa PKB yang lahir dari rahim NU tapi bukan menjadi partai favorit nomor satu? Jawabannya adalah pada sejarah dari PKB itu sendiri. Kita tahu ada satu momen saat itu, seorang legenda di PKB, di NU, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, yang terlibat dalam satu konflik dan kekecewaan kepada Muhaimin Iskandar. Hingga sekarang riwayat ini, kemarahan dari Gus Dur ini masih terus dihembus-hembuskan, bahkan oleh putrinya sendiri, Yeni Wahid, yang secara terbuka menyatakan oposisinya kepada Muhaimin Iskandar. Itu sebabnya mengapa di kalangan pemilih NU, PKB bahkan bukan partai favorit. Tentu saja melalui Caimin tetap saja ada sebagian kecil dari pemilih NU yang dapat dibawa mendukung Anies Baswedan, namun jangan lupa pula pergi pula sebagian secara signifikan pemilih Demokrat dari Anies Baswedan. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny JA. Oke guys ya, jadi kesimpulannya ya, kalau ingin partai PKB ini kembali menjadi favorit atau kembali berjaya seperti di masanya Pak Abdurrahman Wahid ya, almarhum Gus Dur ya, menurut saya ya, Caimin harus legowo ya, menyerahkan kembali partai PKB yang pernah dia ambil dari tangan Gus Dur ya, kemudian dikembalikan atau diserahkan kembali kepada Ibu Yeni Wahid ya, yang mengelola itu ya, sehingga partai PKB ini bisa kembali memuncaki perolehan suara seperti pada kejayaan mereka di masa-masa sebelumnya guys ya. Tidak ada calon atas nama NU. Saya ulang. Oke ya, barusan kita dengar pernyataan dari Gus Yahya ya, Ketua PBNU, bahwasanya tidak ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU ya. Kalau ada yang mengatasnamakan NU, itu dibantah langsung oleh PBNU. Tidak ada ya, tidak ada rekomendasi ini calon dari NU, tidak ada. Kalau kamu orang NU, kamu mau nyalon presiden, kamu mau nyalon wakil presiden, monggo, tapi ra usah nggawa NU ya. Nah, ini berarti Gus Yahya itu tidak sejalan atau menolak pernyataan dari Caimin, Ketua Umum PKB ya. Pernyataan Caimin bahwa kiai-kiai dan para ulama NU itu sudah memberi restu kepadanya. Itu dibantah sama Gus Yahya. Yang kedua, ada pernyataan juga dari Menteri Agama Gus Yakut ya. Jangan memilih pemimpin yang pernah memecah belah umat. Lihat rekam jejaknya.
Pemirsa tahulah siapa yang suka mecah belah umat, siapa yang memakai politik identitas kan, ya. Ketika itu untuk meraih jabatannya ya kan, pasukan dikerahkan, takbir, takbir. Wah, nggo bendera diobat abid nih ya. Urusane la ilaha illallah. Kowe moro nang Monas hanya demi jabatan politik. Wis model wong ngono kuwi rasa mbok pilih, remuk negaramu mbok pilih. Oke, luar biasa ya. Kalau saya melihat saudara-saudara kita ya, keluarga besar NU ya. Jadi mereka benar-benar tidak menginginkan ada figur yang mau coba-coba menjadi capres atau cawapres, lalu kemudian mengklaim dirinya adalah diwakilkan dari NU ya. Dalam arti mereka tidak ingin terlalu dalam masuk dalam politik praktis ya. Silakan siapapun yang punya hak politik silakan ya. Tetapi jangan mengaitkan atau mewakilkan ya, mengatasnamakan bahwa dia diwakilkan atau diutus dari NU guys ya. Inilah semangat dari NU ya, yang berusaha menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan negara kita ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya, tentu sangat bersyukur, beruntung, berterima kasih kita punya organisasi besar seperti NU ini yang tidak tamak guys, tidak rakus, tapi mereka ingin menjaga agar Indonesia ini, rumah kita bersama ini selalu aman, damai, hidup dalam persatuan dan persatuan guys. Untuk para pendukung Anies, saya meminta teman-teman atau masyarakat Indonesia mendukung Anies supaya lebih cerdas lagi untuk memilih pemimpin. Karena pemimpin yang dipilih itu seharusnya pemimpin yang bisa megang omongan. Yang pertama, Anies sudah banyak jejak digitalnya untuk mengkhianati temannya sendiri. Teman yang membesarkan, partai membesarkan dia sebelumnya seperti Pak Prabowo, terus terakhir juga Mas AHY, terus ada beberapa jejak digital yang tidak bisa kita pungkiri. Mas Anies tidak bisa pegang omongan sendiri ya. Nah jadi teman sendiri aja itu bisa tidak diacukan gitu loh, dengan janji-janji yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan. Apalagi masyarakat yang belum tentu secara kedekatan Pak Anies pastinya banyak nggak kenal gitu ya. Hati-hati dalam memilih. Thank you. Oke, saya sepakat ya dengan apa yang disuarakan oleh abang ini ya. Ya, dengan teman atau sahabat sendiri saja dia bisa berkhianat ya, apalagi dengan rakyat guys. Akhirnya set dan terjawab sudah, dan sangat mengejutkan buat semua pakar-pakar dunia politik bahwa Caimin atau yang kita kenal dengan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya resmi berkoalisi dengan Anies Baswedan. Nah ini dia Capres Cawapres 2024 Perubahan Bersama Rakyat, relawan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Akhirnya melewati beberapa skenario-skenario di mana tadinya harusnya itu Gus Muhaimin sendiri ada dalam koalisi KKR yang kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju. Tetapi PKB saat ini sudah tidak ingin lagi menjadi followers tapi menjadi garda terdepan dalam perubahan buat masyarakat. Kenapa sampai akhirnya PKB menerima tawaran ataupun menerima pinangan dari Anies Baswedan? Hari ini kalau kita bicara peta pemenangan politik bahwa sosok Gus Imin, sosok Caimin merupakan satu sosok yang sangat berpengaruh. Jadi kalau bicara bahwa beberapa capres itu kuat di Jawa Barat dan sebagainya, dia masih butuh suara Jawa Timur. Dan itu ada di barisan seorang Gus Imin. Hari ini kalau kita lihat bahwa kalau seorang Gus Muhaimin Iskandar hanya diikutkan sebagai Watimpres, udah bukan saatnya. Tapi hari ini Gus Imin harus diikutkan sebagai minimal cawapres, sehingga beliau akan membawa suara-suara perubahan. Dan sesuai dengan visi misi dari seorang Anies Baswedan bahwa perubahan untuk rakyat, maka ini satu koalisi dari dua orang yang sangat tepat saya yakin untuk perubahan Indonesia. Karena Indonesia sudah saatnya untuk berubah. Maju, memang maju.
tapi miris. Karena di balik topeng infrastruktur yang begitu megah, rakyat masih menjerit dengan ekonomi yang semakin terpuruk. Kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa kalangan mana itu rakyat yang menjerit dengan ekonomi terpuruk? Hei Bung, hei ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang. Coba lihat, di sekeliling kita masih banyak orang yang hari ini sudah diupah tetapi nyaris hampir tidak bisa makan. Di balik topeng infrastruktur yang begitu megah, rakyat masih menjerit. Banyak anak muda yang hari ini masih menjadi pengangguran. Sudah saatnya sosok Amin memimpin negeri ini dan membawa perubahan. Kami berada di barisan Amin, Anies Baswedan, Gus Muhaimin untuk perubahan bersama rakyat. Justru rakyat pada hari ini bahagia guys ya, terutama yang di pelosok-pelosok tanah air guys ya. Dan saya buktikan sendiri di kampung halaman saya ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, di zaman Pak Jokowi kami bisa menikmati listrik ya, bisa mendapatkan akses jaringan untuk handphone guys ya. Lalu kemudian jalan-jalan sudah dirabat, diaspal. Jadi keren lah di kampung-kampung sekarang ya. Itu semua terjadi di zaman Pak Jokowi. Ya memang tidak semuanya harus sempurna guys ya. Pasti masih ada kekurangan di beberapa sektor ya. Dan itu harus menjadi pekerjaan bagi pemimpin selanjutnya yang melanjutkan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Karena yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah membuat pondasinya guys ya. Jadi belum menampakkan bangunan secara utuh ya, masih pondasinya. Nanti tinggal bagaimana pemimpin selanjutnya ya, dia meletakkan batako-batako lalu kemudian dengan atapnya sehingga menjadi bangunan yang cantik ya. Jadi kalau Anda mengharapkan Indonesia ini harus sempurna mungkin dalam waktu 10 tahun ya, tidak semudah itu ya. Segala sesuatu kita membutuhkan proses. Tetapi di zaman Pak Jokowi ini, beliau sudah berupaya bekerja dengan sangat luar biasa, dengan sangat besar guys ya, demi pemerataan pembangunan. Yang disalahin, yang dicaci maki sama buzzer EP, Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia cerdas. Para sahabat, demikian tadi ya, Mbak Ajeng sudah menyatakan suatu pernyataan. Apapun itu, yang disalahin Anies Baswedan, yang diketawain Anies Baswedan. Iya apa tidak? Ini masih ada kaitannya dengan pernyataan dari Abah Aos kemarin. Sebenarnya saya tahu ya, seperti ketoprak, seperti ludrukan. Ini memang lucu. Pihak dari Anies Baswedan ini memang lucu, identik dengan ketoprakannya, ludrukannya, bermain politik. Betul tidak? Kakean ludruk, kakean ludrukan, kakean sandiworo. Nah inilah, masyarakat Indonesia seperti saya itu bisa menyikapi, bisa berpikir. Ya, bagi saya itu Indonesia sudah maju, nggak perlu ada perubahan. Perubahan Indonesia maju itu memang perlu kita pikirkan, namun yang perlu kita perpikirkan, yang perlu kita harus kaji lagi itu, yang penting Indonesia cerdas, masyarakatnya semakin cerdas. Gitu Mbak Ajeng ya. Jadi kita bukan menyalahkan Anies Baswedan, kita menertawakan Anies Baswedan, seakan-akan kita memojokkan Anies Baswedan, calon pemimpin, calon presiden, akibat dari tingkah lakunya Anies Baswedan sendiri, perilakunya, wataknya, pernyataannya, itu yang nyeleneh gitu loh. Seakan-akan kayak bocil. Apa kita perlu pemimpin seperti itu? Apa kita harus menjadikan dia seorang pemimpin, menjadikan dia seorang dikatakan sebagai Imam Mahdi yang dibilang Abah Aos? Imam Mahdi kok seperti itu gitu loh. Itu ya Mbak Ajeng. Sekarang aja sudah berkhianat. Nah, awal aja, belum mulai aja, Anies Baswedan sudah berkhianat. Terus apa jadinya Indonesia kalau dipimpin Anies Baswedan itu? Apa jadinya? Ketoprakan, ludrukan.
Gitu loh. Mbak Ajeng ya. Bagaimana Mbak Ajeng sekarang? Kalau kejadiannya sudah seperti ini, Anies Baswedan sudah berkhianat seperti itu, menurut Anda bagaimana? Pantas nggak dijadikan seorang pemimpin Indonesia? Indonesia itu butuh orang cerdas, bukan butuh orang kaya, bukan butuh orang pintar, bukan pengecut, ngibuli rakyat, membodohi rakyat, identik korupsi itu sudah nggak perlu lagi. Ya, saya kira Anies Baswedan itu masih pemikirannya itu pemikiran tempo dulu, yang masih tumpul, pemikirannya itu tumpul. Makanya dia berstatement Indonesia, perubahan untuk Indonesia, karena dia sendiri belum berubah dari watak-watak yang tidak jelas itu. Seakan-akan memang kalau saya sikapi itu Anies Baswedan itu belum siap menjadi seorang pemimpin. Menjadi imam itu belum siap. Makanya saya kira setelah kejadian ini, dan saya yakin ya, untuk Anies Baswedan tidak dapat angka, ya, tidak mendapat suara, bahkan tidak akan menjadi seorang imam di Indonesia. Itu pernyataan saya, ya. Masyarakat Indonesia pun jangan mengikuti saya. Jadilah Anda sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas. Yang cerdas, karena 2024 dibutuhkan Indonesia cerdas. Kalau Indonesia sudah cerdas, maka Indonesia akan semakin maju. Indonesia tidak akan maju-maju kalau kita tidak cerdas. Betul tidak? Apapun itu kita harus bisa menyikapi dengan cerdas. Nah, inilah malapetaka bagi Anies Baswedan dari kata-kata Abah Aos. Pernyataan-pernyataan Abah Aos mengenai Rocky Gerung, dompet dari surga. Saya sebenarnya sudah paham itu maksudnya Abah Aos, semua itu saya sudah paham. Itu analogi semua. Analogi dari Abah Aos semua. Yang saya takutkan cuman kalau ada masyarakat itu tidak mengerti dari pernyataan Abah Aos tersebut. Ya. Maka silakan mundur, atau saya tidak menginginkan seorang pemimpin yang kecerdasannya itu di bawah rata-rata. Karena 2024 memang sangat dibutuhkan Indonesia cerdas, dibutuhkan pemimpin yang sangat cerdas. Bukan cerdas untuk mengakali rakyat, cerdas untuk mengerti rakyat, mensejahterakan rakyat, untuk berkesinambungan hidup yang lebih baik. Itu pesan saya. Itu Mbak Ajeng ya. Silakan komentar Anda, saya tunggu. Benar tidak kalau kita butuh pemimpin yang cerdas? Karena Indonesia akan maju, pemimpin kita cerdas. Salam cerdas dari Nganjuk, Jawa Timur. Oke, saya sepakat ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya, bahwa kita memerlukan pemimpin yang cerdas ya. Dan tolok ukur ya untuk kita bisa melihat dan menilai bahwa pemimpin tersebut cerdas dan tidak cerdas ya. Itu bisa kita lihat dari janji kampanyenya ya. Nah, seperti di awal video tadi guys ya, janji kampanye bahwa siapapun yang nanti yang hamil ya akan diberikan 6 juta rupiah ya selama masa kehamilan itu 9 bulan ya, untuk mencegah atau memberantas stunting ya. Nah, itu kan program pembodohan publik guys ya, karena tidak masuk akal ya, tidak realistis ya. Anda ingin memberantas stunting tetapi Anda memberikan subsidi 6 juta ya selama 9 bulan ya, lalu kemudian Anda mengajak orang-orang yang jomblo untuk segera menikah dan punya anak.
Jadi kayak dipaksakan, kayak dibuat-buat gitu guys ya. Seakan-akan bahwa masyarakat ini gampang sekali dikibulin, dibodohin demi mendapat atau mendulang suara ya, atau demi meraih kekuasaan ya. Dari program-program yang tidak berkualitas seperti ini, nah kita bisa mengambil kesimpulan apakah sang pemimpin tersebut ya berkualitas atau tidak berkualitas ya. Jadi ketika Anda membuat suatu janji kampanye kepada masyarakat ya, Anda harus mendesain janji tersebut ya yang bisa masuk akal, bisa terrealisasi ya, yang benar-benar tepat sasaran ya. Jangan hanya mau memanjakan masyarakat ya, tetapi sasarannya nggak jelas ya. Memberantas stunting itu bukan hanya dengan Anda memberikan 6 juta ya, tapi Anda membuat step by step. Anda membuat program dari makanan, pola hidup ya, bagaimana ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan yang seperti apa, buah-buahan yang seperti apa, penanganan medis yang seperti apa. Daripada Anda hanya memberikan 6 juta ya, lalu 6 juta itu digunakan untuk melunasi utang pinjol ya. Nah ini kan sudah tidak sesuai dengan target program ya untuk memberantas stunting ya. Oke teman-teman, semoga kita semakin dewasa ya, semakin cerdas dalam memilah dan memilih pemimpin yang benar-benar tepat untuk bangsa dan negara kita guys ya. Masa depan bangsa dan negara kita sangat dipertaruhkan dengan nanti kita memilih mereka ya. Oke, saya Baston Sibo, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.